Jazz Wave, the Jazz Spirit, KLCBS. Kini Anda ikuti Cinta Keluarga KLCBS. KLCBS, the Jazz Wave. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita. Pegangan. Keikhlasan, kejujuran, dan ketawaduan. Kita dapat melihat dari diri kita, masyarakat sekitar kita, para pemimpin kita, para wakil kita. Ini dan kita ya sebagai anggota keluarga untuk melihat kualitas rasa syukur kita ini dengan 3 tadi, ikhlas, jujur, atau tawadu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini? Ya, tentu kalau dari sisi fisik kita harus di samping membangun fisiknya juga membangun jiwanya, membangun sarana prasarana. Pembangunan secara fisik juga itu penting. Namun ada satu hal yang harus diperbaiki dari sisi rohani barangkali. Saya ingin menggunakan atau kita sama-sama membaca Quran surah An-Nasr. Surah ke-110. Ya, 110 ayat 1 sampai 3. Ini kita ingin memetakannya dalam petunjuk Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi fatham mubina itu kemenangan yang nyata gitu. Ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaza. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Setelah kemerdekaan diraih, orang mengapresiasi. Dan sampai hari ini apresiasi itu masih ada dengan berbagai atraksinya. Lomba balap karung. Sampai hari ini juga masih suasana masih ada apresiasi itu. Kemerdekaannya. Nah, tapi berikutnya Allah ngasih tahu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada 3 yang harus diperhatikan. Kemerdekaan ini dapat diimplementasikan agar tidak berubah menjadi laknat. Ya. Tidak berubah menjadi musibah. Yang pertama adalah fasabbih. Mensucikan Allah. Menjaga kesucian Allah dengan cara menjaga kesucian diri kita, menjaga kesucian keluarga kita, menjaga kesucian bangsa kita. Ini fasabbih, ya. Jadi menjadi bangsa yang bermartabat. Ya, harus dididik peradabannya, harus dididik masyarakatnya, lingkungannya. Jadi itu fasabbih. Mensucikan Allah. Maka karena mensucikan Allah itu tentu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Ya, fasabbih. Yang kedua adalah fasabbih bihamdi rabbika. Memanjatkan puji syukur atau mengucapkan alhamdulillah. Artinya tahu berterima kasih kepada siapapun, terutama tentu kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita menjadi generasi yang dilahir setelah kemerdekaan, tidak tahu diri. Kacang lupa kulit. Nah, artinya kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Bihamdih ya. Jadi mujilah Allah. Yang kita puji Allah menitipkan amanah kepada orang-orang jujur. Hormatilah mereka, perjuangan mereka. Ini makna wabihamdi. Jadi kita memuji kepada Allah. Karena Allah dan Rasulullah masih tahu. Kalau kita tidak menghargai orang lain, hakikatnya tidak menghargai Allah. Ini disebut kehormatan ya, kehormatan bangsa. Kehormatan bangsa. Nah, terakhir wastaghfir, memohon ampun kepada Allah. Apa maknanya semua ini? Karena boleh jadi Hajar Nina kita menyadari betul bahwa ketika kita meraih kemenangan, kita meraih kesuksesan, kita meraih kemerdekaan ini, ada pihak-pihak yang kita tersakiti.
Iya tentu, terutama keluarga penjajah karena diusir. Ya Allah. Ada pihak-pihak yang selama kita memperjuangkan kemerdekaan diri pasti. ada banyak orang yang tersakiti. Termasuk Ada di masa kini ya. kesalahan-kesalahan yang terhadap orang-orang sekitar kita. Karena kesalahan persepsi, salah Tafsir. visi, kemudian kita bertengkar. Padahal kita sedang sama-sama berjuang. Untuk memerdekakan diri. ini. Tapi ada yang tersakiti ya Mas. Ya, Subhanallah. karena kita tidak mampu menjaga kesucian secara utuh. Kesucian Mungkin ada Allah, pihak-pihak yang tersakiti. Kan pas sabih mensucikan Allah. Iya. Nah, terkadang boleh jadi kita tergelincir. Dari hati yang suci ya. Iya, hati yang suci. Nah, oleh karena itu minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah. Padahal kita berjuang. Iya ya. Nah, begitu rincinya, Allah begitu membuatnya. telitinya, Allah memberikan panduan kepada kita bahwa idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang kemenangan, pertolongan, ketika datang kemerdekaan, ketika kemerdekaan diraih, jangan lupa ini atas berkat rahmat Allah. Sucikanlah Iya, Allah dengan menjaga ibadah kita. Jadi kita yang diberikan amanah di wilayah keagamaan. Ingin mengkomunikasikan ini. Nah, jadi jangan sampai dengan bahasa lain kita mengapresiasi kemerdekaan, memperingati lupa, kemerdekaan, tapi lupa ibadah. Lomba tapi nggak sholat zuhur, nggak sholat asar ya Allah. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya, ini yang insya Allah. Sahabat KCBS enggak insya Allah. Jadi pas sabih bertasbih ya. Ketika datang pertolongan dan kemenangan yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa bahwa semua ini tidak semata-mata hasil kerja keras kita. Ini semata-mata adalah anugerah Allah. Ini berkah kesucian Allah, kemahabesaran Allah, kemahasucian Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ya, oleh karena itu maka banyaklah engkau memuji Allah. Ya. Babi hamdika, jadi memuji Allah, menghormati orang-orang yang telah mendahului kita, memfasilitasi kita, membantu kita, hormati, muliakan mereka. Itu kita pun memuliakan Allah. Nah, namun demikian jangan lupa diri. Ya, jangan lupa diri, karena boleh jadi dalam perjalanannya kesuksesan setiap kita ada aja orang yang tersakiti. Jadi lupa terima kasih ya. Terima kasih. Jadi ada orang-orang yang tersakiti. Ya itu kacang lupa kulit, akhirnya lupa terima kasih. Jadi ada orang yang tersakiti mungkin karena sama-sama menginginkan. Bisa jadi. Kemudian kita menjadi pemenangnya. Kemudian kita menjadi pahlawannya. Ini lagi lomba juga sama deh, tersakiti nih Kang Haji Tatahir ya. Lomba balap karung ada yang jatuh kalah, lomba estafet tepung ada yang tidak sampai. Nah, ada yang tersakiti juga lawannya. Jadi diingatkan itu. Jadi kemungkinan tidak menutup kemungkinan selama memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kemenangan, memperjuangkan kesuksesan. Ada satu sekian banyak orang yang karena tergelimpang, yang tersakiti. Iya. Mungkin sikap kita yang kita cara lupa. kita. Jadi kita juga teringat peristiwa Rasulullah SAW ketika memberitahukan di akhir hidupnya Rasulullah, barang siapa yang pernah tersakiti silahkan balas dendam. Ukasah. Iya, subhanallah itu sangat fenomenal ya pada saat itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berikrar ya. Ikrar seperti itu. Diproklamirkan. Padahal Rasul utusan masih Allah. hidup ya. Berjuang, membejarkan menyayangi umatnya, menyayangi umatnya, memperjuangkan Islam. Apa yang salah dari Rasulullah? Iya. Sampai Rasul mengatakan barangkali ada. KBK kata Ukasah, saya ya Rasulullah. Apa yang terjadi ketika engkau mau menaiki kuda? Apa itu? Pecutnya cemeti. Itu mengenai tubuh. Katoel maksud namanya. Nah, itu kan dramatisnya begitu. Iya. Ya, dari Ukasah. Rasul mengikrarkan. Itulah. Mungkin Rasul sendiri lupa juga ya. Rasul sudah lupa dan Ukasah juga sebenarnya no problem. Iya, tidak menjadi masalah.
Nah, sampai itu di narasi itu kan begitu dramatis, dramatis. Ya. Para sahabat begitu mau Merasa, menggantikannya. Udah, jangan sampai Rasulullah dibalas dengan dipukul, dicambuk sedemikian rupa. Kehormatannya begitu mulia ya. Biar saya penggantinya, kata Rasul. Jangan. Biarkan, karena aku yang melakukan aku yang harus dibalas sama. Ya Allah. Tapi akhir drama itu begitu luar biasa karena Ukasha ingin memeluk Rasulullah dalam keadaan tidak berpakaian. Masya Allah. Ya Allah. Ini artinya bahwa dalam perjuangan Teh Hajar Nina, iya, ada saja ya. Ada, mungkin kita nggak sengaja ya. Kita tidak sadar dengan segala keterbatasan. Ada yang tersakiti. Maka Quran surah An-Nasr ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita mengisi kemerdekaan ini ya. Mengisi kemerdekaan ini bagaimana kita mensucikan Allah agar setiap kita dengan cara menjaga kesucian diri kita. Ya. Yang kedua bertasbih, bertahmid. Untuk selalu bersyukur kehadirat Allah dengan cara juga bersyukur kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita dan mendoakan mereka para pahlawan, para pejuang, guru-guru kita, orang tua kita. Yang ketiga jangan lupa untuk selalu memohonkan ampun kepada Allah. Untuk kita, untuk orang-orang yang telah berjasa kepada kita, mohonkan ampun kepada Allah. Amin. Ini implementasi mengisi kemerdekaan dalam perspektif agama. Mudah-mudahan ini sebetulnya sedang menasihati diri kita. Diri kita masing-masing, betul. Ini saja barang Teh Hajar Nina bakal kita sore ini. Hal-hal yang kurang mohon maaf ini kepada. Baik, tutup dengan Al-Fatihah saja untuk para pejuang dan para syahid yang telah menggugurkan dirinya dan barangkali mungkin pada saat perjuangan memerdekakan Indonesia banyak hal yang patut kita kembalikan sebagai ungkapan terima kasih. Silakan Kang Haji Tanghiriana untuk kita closing statementnya dengan baca Al-Fatihah. Untuk para pejuang, para pendahulu kita, wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita, para pahlawan kita, pemimpin, para syahid dan syahidah. Semoga Allah menempatkan mereka di barjah Allah dengan rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Amin. Sahabat KSCBS, kita sudah berada di akhir sesi dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat KSCBS yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir dalam acara Cinta Keluarga 100.4 KSCBS, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saksikan rekaman talk show ini secara lengkap melalui YouTube KSCBS. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan atas perhatian kita semuanya dan sekaligus partisipasi Anda kepada kami, dan kita saling mencinta karena atas dasar lillah. Mudah-mudahan kita undur diri sesaat. Saya Nirnaya Daryati bersama saya Tatang Heriana, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Cinta Keluarga KLCBS. KLCBS, the channel.